Halo semuanya, tahun 2026 ini pasar Bitcoin itu rasanya lagi ada di persimpangan jalan ya. Ya kan? Di satu sisi kita lihat harga naik turun, bikin deg-degan. Tapi di sisi lain, kalau kita intip dapulnya, fundamental jaringannya justru nunjukin sinyal yang kuat banget. Nah, jadi mana yang harus kita percaya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti ini pertanyaan yang ada di benak kita semua. Lihat harga yang kayak roller coaster, wajar banget kalau kita jadi sedikit panik. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran cuma kepanikan sesaat atau jangan-jangan justru ada peluang tersembunyi di baliknya? Untuk jawab itu, kita mulai dulu dari sumber badainya. Oke, bagian pertama, badai jangka pendek. Di sini kita bakal fokus ke semua berita utama yang mungkin bikin Anda cemas akhir-akhir ini. Anggap aja ini suara bising dari pasar, dan penting banget buat kita paham dari mana asalnya. Nah, ini dia, inti masalahnya. Seperti yang dibilang sama Fahmi Al-Mutakin dari Reku. Untuk saat ini, ya, pasar global itu belum ngelihat Bitcoin sebagai pelabuhan aman kayak emas. Justru sebaliknya, Bitcoin masih dianggap aset risk on. Artinya, gampangnya gini, pas kondisi dunia lagi nggak menentu, investor itu cenderung menjual aset ini duluan. Dan dampaknya kelihatan banget. Baru-baru ini harga Bitcoin sempat jatuh di bawah $74.000. Ini bukan cuma sekedar angka loh, ini tuh level psikologis yang penting banget yang bisa memicu kekhawatiran di antara para investor. Bukti lainnya datang dari para pemain besar. Cuma dalam satu hari, produk ETF Bitcoin Spot itu ngalamin dana keluar bersih sebesar $272 juta. Ini nunjukin kalau beberapa institusi besar lagi narik dana mereka ya, paling nggak untuk sementara waktu. Dan kalau kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya, ini lebih jelas lagi. Per Januari 2026, harga Bitcoin itu udah terkoreksi 23% dari tahun sebelumnya. Jadi ini bukan gejolak sesaat aja, tapi udah jadi bagian dari tren penurunan yang lebih besar. Jadi, apa aja sih biang keroknya? Wah, ternyata ini kombinasi dari banyak hal. Ada ketegangan geopolitik, kayak insiden drone AS Iran. Terus ada juga ketidakpastian soal suku bunga The Fed. Belum lagi investor yang ambil untung, sampai likuidasi massal di bursa. Semuanya ini menciptakan badai yang sempurna. Nah, ini pertanyaan bagus. Karena di balik semua berita utama yang kedengarannya negatif ini, sebenarnya ada cerita lain yang lagi berjalan. Cerita yang mungkin nggak terlalu kelihatan di permukaan, yaitu tentang kesehatan fundamental dari jaringan Bitcoin itu sendiri. Oke, sekarang kita coba geser fokus ya. Dari suara bising pasar, kita beralih ke sinyal yang datang dari dalam jaringan. Ini adalah data-data fundamental yang seringkali diabaikan. Padahal bisa kasih kita gambaran jangka panjang yang jauh lebih jernih. Kita mulai dari hash rate. Gampangnya gini deh, hash rate itu ibarat total tenaga komputasi yang kerja bareng buat ngamanin jaringan Bitcoin. Jadi, makin tinggi hash rate-nya, ya makin aman dan sehat jaringannya. Simpel kan? Beberapa waktu lalu, hash rate ini emang sempat turun, dan itu bikin banyak orang khawatir. Tapi ternyata penyebabnya bukan karena jaringannya lemah atau para penambang menyerah gitu aja. Penyebabnya itu faktor eksternal. Ada badai musim dingin parah di Amerika Serikat yang maksa para penambang besar untuk matiin mesin mereka sementara. Dan disinilah kerennya Bitcoin, dia itu kayak punya sistem imun sendiri. Jadi pas hash rate turun, protokolnya itu secara otomatis langsung nyesuaiin diri, tingkat kesulitan menambangnya diturunin, hasilnya penambang yang masih aktif jadi lebih untung, yang akhirnya bikin mereka semangat buat tetap online, dan bahkan narik penambang baru. Jaringannya pun stabil lagi. Ini desain yang tangguh banget. Oke, selain jaringannya yang aman, ada sinyal penting lain. Seberapa banyak sih Bitcoin ini benar-benar dipakai buat transaksi sehari-hari? Nah, disinilah Lightning Network berperan penting. Slide ini nunjukin perbedaannya yang jauh banget. Transaksi Bitcoin biasa atau on-chain itu bisa lama dan mahal, cocoknya buat transfer gede. Tapi di atasnya ada Lightning Network yang bikin transaksi jadi instan dengan biaya yang nyaris nol. Inilah yang bikin Bitcoin jadi praktis buat pembayaran sehari-hari, kayak ya beli secangkir kopi gitu. Dan adopsinya meroket. Volume di Lightning Network publik itu melonjak 266% dari tahun ke tahun. Ini bukan lagi sekedar teori loh. Ini bukti nyata kalau penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di dunia nyata itu lagi tumbuh pesat. Oke, kita udah lihat suara bising jangka pendek dan sinyal fundamental jangka panjang. Nah sekarang, gimana para ahli menggabungkan kedua hal ini buat memprediksi masa depan Bitcoin di tahun 2026? Yuk kita intip. Rentang prediksinya ini lebar banget ya. Ada analis yang prediksi titik terendahnya di $75.000, tapi ada juga yang super optimis bisa nyampe $225.000, dengan rata-ratanya ada di sekitar $150.000. Perbedaan yang gede ini nunjukin satu hal,
tingkat ketidakpastiannya emang masih tinggi banget. Kenapa prediksinya bisa beda-beda banget? Ya karena semuanya itu bergantung sama faktor-faktor kunci ini. Apa yang bakal dilakuin The Fed sama suku bunga? Dana bakal terus ngalir nggak ke ETF Bitcoin? Seberapa cepat institusi besar bakal adopsi Bitcoin? Dan yang paling penting, kapan Amerika Serikat bakal ngasih kejelasan regulasi? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal nentuin arah harganya. Oke, setelah semua data dan prediksi ini, pertanyaan terpentingnya adalah apa yang harus Anda lakukan? Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas beberapa strategi praktis yang bisa Anda sesuaikan dengan profil risiko Anda sendiri. Ini dia pertanyaan pamungkasnya. Paham pasar itu satu hal, tapi tahu harus gimana selanjutnya itu hal lain. Dan nggak ada satu jawaban yang cocok buat semua orang, jadi ayo kita lihat beberapa pendekatan yang berbeda. Kalau Anda tipenya investor konservatif yang main aman, fokusnya adalah meminimalkan risiko dari volatilitas. Strategi kayak dollar cost averaging atau DCA, yaitu nyicil beli rutin dalam jumlah kecil, itu bisa efektif banget. Fokus utamanya ya di aset yang udah lebih mapan, kayak Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebaliknya, buat investor yang lebih agresif, peluangnya mungkin ada di proyek-proyek tahap awal yang fundamentalnya kuat dan punya kegunaan nyata. Tapi ini butuh riset yang dalam, diversifikasi, dan manajemen risiko yang aktif. Dua pendekatan yang sangat berbeda untuk dua tujuan yang berbeda pula. Dan pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Pasar itu bakal selalu ngasih kita dua hal, sinyal jangka pendek yang bising dan data fundamental jangka panjang yang lebih tenang. Pilihannya ada di tangan Anda, apakah Anda akan mengikuti gejolak pasar harian atau fokus pada sinyal fundamental yang jadi dasarnya? Nggak ada jawaban yang salah, tapi memahami perbedaan keduanya adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat bagi Anda.